Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat Roma, kita telah mencapai pelajaran kita di pasal yang ke-15. Kita akan menyelesaikan surat besar ini, surat kepada orang Roma, yang adalah surat pembenaran. Jadi saya mendorong Anda untuk fokus bersama kami dalam pelajaran ini karena kami akan menyelesaikannya dan hari ini mudah-mudahan kita akan mempelajari ayat-ayat tersebut. Dari ayat 1 sampai 13, Roma pasal 15 dari ayat 1 ke 13. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Ayat. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami ingin Anda memberitahu kami tentang gagasan utama pasal ke-15 dari surat Roma ini. Kita dapat membagi pasal ini menjadi 3 gagasan utama. Ayat pertama merupakan perpanjangan dari pasal yang ke-14, di mana Rasul Paulus telah membahas masalah yang lemah dan yang kuat. Dan yang dia maksud dengan orang lemah adalah mereka yang tidak mengetahui hak Kristiani atas kebebasan penuh. Dan yang kuat adalah mereka yang mengetahui kebebasan penuh. Di dalam Kristus tetapi dia mendorong kita yang kuat tidak boleh merendahkan yang lemah dan yang lemah tidak boleh menghakimi yang kuat. Bagian kedua dari pasal ini berbicara mengenai posisi Kristus, posisi orang bukan Yahudi dan orang Yahudi di era Kristen baru. Dan terakhir dia menyebutkan di akhir pasal beberapa proyek yang ingin ia lakukan, seperti berpergian ke tempat-tempat tertentu. Dan ia memberitahu orang-orang percaya di Roma untuk bersamanya dalam doa karena dia sangat rindu untuk mengunjungi orang percaya di Roma. Jadi, ayat 1 sampai 13 yang akan kita pelajari hari ini merupakan perluasan dari gagasan utama pasal 14. Ya. Hubungan antara orang beriman yang kuat dan lemah, mereka yang berada dalam kebebasan penuh dan yang lainnya yang belum mencapai sebuah kebebasan yang penuh. Benar. Ayat 1 mengatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Apa yang dimaksud dengan kelemahan dari orang yang tidak kuat di sini? Kita harus memperhitungkan yang lemah di antara kita. Menjadi kuat dan dapat dimengerti oleh posisi Kristen bukan berarti saya tidak memperhitungkan orang yang lemah, tetapi saya harus menanggung dan mengangkatnya. Dan inilah salah satu hal yang diajarkan Kristus kepada kita, bahwa yang kuat harus menanggung orang yang lemah dan bukanlah untuk acuh tidak acuh terhadapnya. Itulah etika Kristen yang telah kita pelajari dari Kristus sendiri. Banyak yang melihat bahwa Paulus sombong ketika dia berkata, kita yang kuat. Mereka mengatakan bahwa dalam semangat kerendahan hati dia harusnya mengatakan, saya lemah. Tapi dia berkata tentang dirinya sendiri, kita yang kuat. Dari sisi mana kita kuat? Tentu Rasul Paulus merasakan kelemahannya dan Tuhan memberinya duri dalam daging agar perasaan ini berlanjut. Tapi di sini kelemahan kekuatan dalam Roma 14 dan 15 berbicara mengenai orang yang telah memahami posisi Kristen yang sepenuhnya dipahami oleh Rasul Paulus. Dan kebebasan dalam Kristus, dan itulah yang dimaksud dengan kita yang kuat, kita yang memahami posisi sebenarnya dari kekristenan. Hal ini tidak mengajarkan bahwa ada jenis makanan atau minuman tertentu yang mendekatkan orang pada Tuhan. Sebab, kerajaan Allah bukanlah soal makanan minuman, itu yang dimaksud dengan kuat, yaitu orang yang memahami kekristenan dengan benar. Dan tentu saya tidak bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak mengerti kekristenan, dan bahwa dia harus merendahkan dirinya dan mengatakan bahwa tidak mengerti apa-apa. Tentu saja ini tidak masuk akal. Dia berkata setelah itu jangan kita mencari kesenangan sendiri. Apa yang diajarkan kekristenan dalam hubungannya dengan kita sendiri? Orang percaya harus menyangkal dirinya sendiri.
dan bukan memanjakan dirinya sendiri. Dan dia harus kehilangan nyawanya, kata Kristus dalam beberapa ayat. Bahwa orang itu Maksudnya harus, kehilangan nyawa? artinya adalah tidak mempedulikannya. Ada kehilangan yang berujung pada kehidupan dan ada kehidupan atau gaya hidup yang berujung pada kerugian. Kita seharusnya tidak memanjakan diri kita sendiri, tetapi kita harus melakukan sebagaimana dikatakan Paulus di ayat lain, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ajaran Kristen mengatakan demikian. Kita seharusnya tidak memanjakan diri kita atau menyenangkan diri kita sendiri, tapi kita harus menyangkal diri kita sendiri, dan jika memungkinkan, matikan diri kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Hal apa yang dianjurkan Rasul untuk kita lakukan? Saya dapat katakan bahwa tujuan hidup yang paling luhur adalah membangun orang lain. Sementara saya berada di tengah-tengah saudara saya, orang-orang beriman, saya harus mengetahui bahwa tujuan hidup yang paling luhur adalah membangun orang beriman yang sangat berharga di hatinya Tuhan. Dan izinkan saya mengatakan sebaliknya, perangkap paling jahat dalam hidup adalah membuat orang lain tersandung. Tidak ada yang lebih buruk daripada membuat orang lain tersandung. Dan tidak ada yang lebih mulia daripada membangun orang lain, dan disitulah yang diminta oleh Rasul Paulus di sini. Dan dia berkata bahwa kita harus melakukannya. Di sini dia berkata mengarah pada peneguhan, dan di pasal sebelumnya dia memperingatkan upaya untuk menghancurkan tindakan Tuhan Benar, dengan tersandung. benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, ku mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 3, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Apa artinya bahwa Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri? Sebenarnya, ada subtet yang bagus dan cocok untuk menarik perhatian. Ketika Kristus datang ke dunia ini, saya dapat mengatakan bahwa pertama-tama, dia mengosongkan dirinya sendiri. Kedua, dia merendahkan dirinya sendiri. Ketiga, ketika dia tiba di dunia, dia tidak menyenangkan dirinya sendiri. Keempat, dia membedakan dirinya sendiri. Kelima, dia menyerahkan hidupnya. Keenam, dia menawarkan dirinya, Ibrani 9 ayat 14. Ketujuh dan terakhir, dia mencurahkan jiwanya sampai mati. Septet yang indah ini menunjukkan kepada kita kepribadian Kristus yang sedang kita teladani. Ketika ia di bumi, ia tidak melakukan keajaiban untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, tapi sebaliknya dia selalu mencari kebaikan orang lain. Dan hal terakhir dalam agendanya adalah dirinya sendiri. Allah Bapa adalah yang pertama dalam agendanya. Kedua, kesejahteraan orang lain. Dan dia tidak memiliki prioritas apapun dalam agenda hidupnya. Bahkan saat kita membaca tentang dia saat dirinya tidur, mereka membangunkannya dan mengatakan kepadanya, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri sama sekali. Dan kita diajak untuk meneladani sosok unik ini. Dan dia meninggalkan kita teladan untuk mengikuti jejaknya. Sangat menyenangkan bahwa Anda menunjuk pada pola pikir Kristen, atau izinkan saya menyebutnya pikiran Kristus. Benar, Sejak awal Adam ingin membuat nama besar untuk dirinya sendiri. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. benar. Dan setelah itu, orang-orang ingin membangun menara untuk membuat nama mereka sendiri. Dan pola pikir ini mungkin ada sampai sekarang. Tepat. Pikiran Kristus atau pikiran dunia. Ya, Terkadang pikiran dunia bocor ke dalam hati orang-orang beriman. sebuah tragedi. Orang-orang mencari nama dan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Benar. Bagaimana Anda memperingatkan kami lagi untuk berjalan di jejaknya Kristus? Kristus telah mengucapkan kata-kata yang sangat keras dan kita harus memperhatikannya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan tinggikan. Kristus bahkan berkata bahwa tidaklah salah jika berkeinginan menjadi besar, tetapi jika kita ingin menjadi besar, jadilah pelayan. Tapi saya tidak ingin menjadi hebat, saya ingin menjadi yang pertama. Tidak salah juga. Jika Anda ingin menjadi yang pertama, jangan jadi pelayan, tapi jadilah budak. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya Paulus berbicara mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Di pasal yang sama dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal aku dapat mencapai garis akhir. Benar. Sebagai kelanjutan dari pembicaraan tentang Kristus dan bahwa dia tidak menyenangkan dirinya sendiri, katanya tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Dari manakah Rasul Paulus mengutip ayat ini dan apa yang kita bisa pelajari? Dia mengutipnya dari Mazmur 69. Mazmur 69 berbicara tentang Kristus sebagai korban penebus kesalahan. Bukan saja Kristus tidak menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia juga menanggung celaan, penghinaan, dan skandal. Dalam Mazmur yang sama dia berkata, "Cela itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa." Tentu Kristus tidak mencela dan ketika dia berkata kepada Bapa, "Ya Allah, engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu." Kita tahu bahwa Kristus tidak memiliki hal-hal ini, tetapi dia memperhitungkan dosa kita kepada dirinya sendiri. Tentu saja Mazmur 69 adalah Mazmur kenabian dan mesianik tentang Kristus. Tepat. Ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa saja hal-hal yang ditulis dahulu? Apakah dia berbicara tentang nubuatan tentang Kristus? Atau pasal-pasal ini dari 1 sampai 14, apakah hal-hal yang ditulis untuk kita? Saya pikir dia mengacu di sini pada kitab-kitab perjanjian lama. Semua kitab. Ya, apapun yang ditulis pada sebelumnya. Hal-hal yang ditulis para nabi dalam perjanjian lama sebelum kedatangan Paulus dan kedatangan Kristus dalam daging. Para nabi perjanjian lama menulis kitab-kitab perjanjian lama. Dan ada baiknya Anda berhenti di ayat ini karena beberapa pemirsa tidak menghargai perjanjian lama. Beberapa orang mengatakan bahwa perjanjian lama bukan milik kita dan kita tidak ada hubungannya. Sebenarnya itu adalah pengurangan terhadap firman Tuhan. Karena perjanjian lama adalah firman Allah, kita telah membaca ungkapan ini sebelumnya. Benar. Di pasal 3 ketika dia mengatakan orang Yahudi memiliki keuntungan banyak sekali dan di dalam segala hal. Terutama karena mereka berkomitmen Para pengkhotbah. Tuhan. Jadi Rasul Paulus menyebut perjanjian lama pesan Allah dan dia berkata di sini bahwa hal-hal yang ditulis dalam perjanjian lama ditulis untuk pembelajaran kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Itulah mengapa saya mendorong saudara-saudara saya untuk menganggap perjanjian lama sama dengan perjanjian baru. Dan keduanya adalah firman kitab suci. Ketika Paulus dalam surat yang pertama kepada Timotius pasal 5 ayat 18 berkata, bukankah kitab suci? Berkata dia mengatakan kitab suci dalam bentuk tunggal. Dan dia mengutip sebuah ayat dari Ulangan 25. Dan Dan dia sebuah ayat menggambarkan dari kitab Lukas suci. 10, jadi dia mengutip sebuah ayat dari perjanjian lama dan sebuah ayat dari perjanjian baru. Dan kedua-duanya disebut kitab suci dan itulah yang kita lakukan, kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Seperti yang dikatakan seseorang, hanya firman dan oleh firman saja. Benar. Dia mengatakan itu dalam kitab suci ini, sebab segala sesuatu ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita belajar dari kitab suci ini, dan juga supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Saya ingin berhenti pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dalam ayat ini. Misalnya ketika saya membaca kitab Kejadian dan membaca kisah Yusuf dan melihat betapa sabarnya dia. Dan bagaimana Tuhan memberinya kompensasi. Tampaknya Yusuf disingkirkan dari negeri orang hidup karena siapa yang akan mengingat Yusuf setelah dia dipenjara secara tidak adil dan yang menjarakannya adalah kapten pengawal yang berarti menteri dalam negeri. Jadi siapa yang akan bertanya tentang Yusuf? Tuhan mencarinya. Apakah Tuhan mampu menyelamatkan Yusuf? Dia menyelamatkan Yusuf dan memberinya kompensasi yang berlimpah, maka ia keluar dari penjara dan menuju istana. Tentu tidak ada yang bisa melakukan itu selain Tuhan. Ini adalah salah satu kisah yang mengajarkan kita tentang kesabaran dan kenyamanan. Jika Anda tertindas, baca kisah Yusuf dan Anda akan dikuatkan. Jika Anda mengalami situasi yang sulit, baca kitab Ayub dan Anda akan dikuatkan. Dan seterusnya, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin berhenti di dua ayat ini. Ya, kita harus. Karena Tuhan diberi 3 nama dalam pasal ini dan kita ingin memberikan bingkai di sekitar ketiga nama itu. Nama pertama adalah yang telah Anda baca, sumber ketekunan dan penghiburan. Nama kedua ada di ayat 13, sumber pengharapan. Nama ketiga ada di ayat terakhir, sumber damai sejahtera.
Allah ketekunan dan penghiburan, Allah pengharapan, dan Allah kedamaian. Itulah Allah yang kita sembah, Allah kita. Mengapa dia mengatakan Allah ketekunan dan penghiburan? Karena dia mengatakan sebelumnya bahwa kitab suci telah berbicara Ketekunan dan tentang ketekunan penghiburan? dan penghiburan. Kitab suci ini yang memberitahu kita tentang kesabaran penghiburan, juga memberitahu kita tentang Allah ketekunan dan juga penghiburan. Dan mengapa dia berbicara tentang Allah pengharapan di ayat 13? Karena kata terakhir yang dia ucapkan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan dan Allah adalah Allah pengharapan. Dengan demikian di ayat terakhir ketika dia berbicara tentang Tuhan yang damai, dan ngomong-ngomong Rasul Paulus berbicara tentang Tuhan dalam surat-suratnya yang berbeda, memanggilnya Allah damai sejahtera 7 kali, dan itu adalah nama yang luar biasa. Allah kita adalah Allah damai sejahtera. Benar, benar. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang kumaksud, bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Saya ingin berhenti di ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Dia telah menetapkan standar bagi kita. Tapi secara praktis, sulit untuk mencapai standar itu. Bagaimana kita bisa mencapainya? Ada baiknya menempatkan target yang tinggi di depan mata kita dan mencoba untuk mencapainya. Kita mungkin tidak akan pernah mencapainya, tetapi itulah tujuan yang harus kita kejar. Saya tidak mampu menerima orang seperti Tuhan telah menerima saya, dan saya tidak mampu mencintai seperti Kristus telah mencintai saya. Tapi saya akan selalu berusaha untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi ini. Saya tidak akan menerima sama sebagaimana ia menerimaku, tapi sebagaimana Kristus menerimaku. Saya memiliki begitu banyak noda, dan sampai hari ini saya masih memiliki noda. Tapi apa Kristus menerima atau menolak saya? Jika dia menolak saya, dia akan melempar saya ke neraka. Tetapi Kristus menerima saya. Sang Rasul mendorong kita untuk saling menerima dengan cara yang sama, bukan dengan standar yang sama. Kita tidak akan bisa mencapai standar. Tapi setidaknya ini harus menjadi cara yang sama seperti cara Kristus. Jenis, orientasi, dan pikiran yang sama. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada sebuah ayat yang saya tidak mengerti di ayat 8 ketika dia berkata, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Apakah artinya bahwa Kristus telah menjadi hamba sunat? Kita benar-benar perlu berhenti di ayat ini. Ada banyak ayat dalam Injil yang akan sulit dipahami jika kita tidak memahami ayat ini. Misalnya ada sebuah ayat di Matius pasal 10. Firman yang berkata, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Apakah Tuhan membeda-bedakan umat manusia? Memang ada tuduhan bagi Kristus bahwa dia rasis di bagian ini. Rasis. Ada ayat yang lebih keras dari ini ketika seorang wanita berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anakku perempuan kerasukan setan. Wanita Kanaan. Wanita Kanaan di Matius 15. Dia katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Inilah seorang wanita yang menangis kepadanya. Dia harus memberi apa yang diinginkannya, dan ketika kita lanjutkan kisahnya, kita menemukan bahwa dia melakukannya dan memuji iman dengan mengatakan, hai ibu besar imanmu. Jadi bagaimana kita bisa menafsirkan kata-kata ini? Atau misalnya, Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Penafsiran sederhana dari ayat yang bagus ini, ayat 8 dari pasal kita, yang aku maksudkan ialah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat. Dan ia datang khusus untuk orang bersunat atau untuk orang Yahudi. Merujuk orang Yahudi. Sunat berarti orang Yahudi. Telah menjadi hamba sunat. Mengapa? Untuk kebenaran Allah. Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tidak pernah bisa berbohong. Selama Allah telah berjanji, dia akan memenuhi firman-Nya. Oleh karena kebenaran Allah untuk mengokohkan janjinya kepada nenek moyang kita. Apakah ada janji yang dibuat Tuhan untuk nenek moyang atau tidak? Ada. Ada. Tetapi mereka tidak pantas untuk mendapatkannya. Lalu apa Tuhan harus menarik kembali kata-katanya? Tidak. Sekali-kali tidak.
Sebaliknya Allah adalah benar Dan dan manusia semua manusia pembohong. Pembohong. Itulah kehebatan Tuhan. Adalah dia tidak berbohong ketika dia tahu kita berbohong. Sekali-kali tidak. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Itulah sebabnya dia menjadi hamba sunat untuk kebenaran janjinya kepada nenek moyang. Jadi Kristus datang pertama ke miliknya, orang Yahudi yang disebut di sini disunat untuk kebenaran janji Tuhan kepada nenek moyang. Jadi Tuhan meneguhkan janji-janji ini. Benar. Tentu setelah itu miliknya sendiri tidak menerima dia, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan ini termasuk dalam ayat ini seperti yang kita Benar. katakan setelah itu. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya. Dan di sini dia akan mulai membandingkan antara orang Yahudi dan Benar. orang-orang yang bukan Sunat Yahudi. dan orang bukan Saya akan Yahudi. membacakan ayat tentang bangsa bukan Yahudi ini, lalu saya akan mengajukan pertanyaan pada Anda. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Ketika berbicara tentang orang bukan Yahudi, Iya. dia berbicara belas kasihan, tetapi untuk orang Yahudi dia berbicara tentang janji yang dibuat untuk nenek moyang. Benar. Mohon jelaskan perbandingannya. Ada janji lama dan ketika Tuhan datang untuk menggenapinya, itu adalah kesetiaan Tuhan, bukan kemurahan Tuhan. Tentu saja belas kasihan tidak diragukan lagi. Tapi kesetiaanlah yang terutama. Tuhan telah berjanji dan Tuhan tidak pernah bisa tidak setia terhadap janjinya. Tetapi tidak ada janji untuk orang bukan Yahudi. Tuhan tidak berjanji untuk memberkati orang bukan Tidak ada janji atau Yahudi. kesepakatan. Tetapi ketika dia datang, dia memberkati orang bukan Yahudi sama seperti kita adalah orang bukan Yahudi. Dan Injil diberitakan di seluruh dunia saat ini. Tapi berdasarkan apa? Apakah ini masalah kesetiaan terhadap janji yang diberikan kepada mereka tapi tidak ada belas kasihan? Jadi mengenai orang Yahudi, kesetiaan Allah, mengenai orang bukan Yahudi, belas kasihan Tuhan. Apakah Tuhan memiliki kesetiaan atau belas kasihan? Dia memiliki keduanya dan kita bersyukur pada Tuhan atas kesetiaan dan belas kasihannya. Dan sebagai akibat belas kasihannya dia berkata dalam ayat 10, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Saya ingin berhenti pada kata-kata ini tentang Kristus, pangkal Isai, dan harapan untuk orang bukan Yahudi. Dia menyebutkan 4 kutipan dan salah satunya adalah dari Ulangan pasal 31. Dan 2 kutipan dari Mazmur 18 dan Mazmur 117. Kemudian terakhir dari Nubuatan Yesaya pasal 11. Berbagai kutipan ini adalah dari berbagai bagian perjanjian lama. Adapun bagian-bagian dari perjanjian lama adalah Pentatek. Ya, Kemudian Nubuatan, kemudian Mazmur. Jadi dia mengutip dari Pentatek dari kitab Ulangan. Kemudian dia mengutip dari Nubuatan dari Yesaya, lalu dia mengutip dari Mazmur 18 dan Mazmur 117. Dan pembicaraan mengenai orang bukan Yahudi dan umatnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Jadi siapa yang akan Tuhan berkati di masa depan? Dia akan memberkati semua orang. Kita telah melihat kata-kata ini di pasal 11. Ketika dia mengatakan bahwa dengan belas kasihan ditunjukkan kepada orang bukan Yahudi, orang Yahudi juga dapat menerima belas kasihan di masa depan. Orang-orang Yahudi kehilangan semua haknya setelah menyalibkan Kristus. Hari ini harapan mereka adalah bahwa Tuhan berurusan dengan mereka dengan belas kasihan. dengan belas kasihan. Tepat, inilah yang dilakukan kepada Dengan kita orang saat bukan kita Yahudi. tidak layak. Itu sebabnya dia berkata supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Melalui belas kasihan yang telah Tuhan tunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Jadi hari ini orang Yahudi telah kehilangan semua haknya. Tetapi ada belas kasihan karena Tuhan memiliki banyak belas kasihan dan karena dia jujur. Maka dia memiliki kesetiaan dan belas kasihan. Jika kita melihat kutipan terakhir, Yesaya mengatakan Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Seperti yang telah kita katakan, Yesaya pasal 11 berbicara tentang waktu yang akan datang, waktu pemulihan segala sesuatu, pemerintahan Mesias. Ketika Kristus akan memerintah dari laut ke laut. Dan kekuasaannya akan ada pada semua bangsa dan atas namanya setiap lutut akan bertelut. Taruk dari pangkal Isai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa Orang akan bukan Yahudi akan menaruh berharap. harapan. Hmm. Ada ungkapan yang bagus yang disebutkan dalam Hagai pasal 2. Menggoncangkan segala bangsa. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengguncangkan segala bangsa? Bangsa-bangsa bermimpi tentang makmuran dan perdamaian. Tetapi tidak ada kemakmuran dan kedamaian dan banyak orang sakit dan status mereka sangat buruk, tetapi waktu akan tiba. Ketika kerinduan segala bangsa bahwa Kristus akan memerintah atas mereka. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Dan pembicaraan ini tidak akan lama lagi. Kristus akan segera datang dan dia akan memerintah. Dan matahari kebenaran akan terbit dengan pemulihan yang dibawanya ke bumi.
Saudara Yosef, ketika dia berbicara tentang Kristus Sang Raja, dia berbicara tentang dia sebagai anak Daud. Ya, Di sini dia berkata tentang dia pangkal Isai. Apa yang Anda lihat dalam kata pangkal? ketuhanan dan kemanusiaan. Dia adalah putra Daud. Mengenai keturunannya, daging tentang kemanusiaannya. Tapi dia adalah pangkal Isai atau seperti yang dia katakan di Wahyu 22, aku adalah tunas, yaitu Keturunan. keturunan Daud. Aku adalah pangkal Daud. Mengenai Mengenai keilahiannya. keilahiannya, keturunan Daud karena kemanusiaannya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mohon kata terakhir tentang ayat terakhir ini. Harapan itu belum terwujud, tapi kita memiliki Tuhan pengharapan. Kita tidak menunggu untuk melihat kebahagiaan di bumi, tapi mulai sekarang bintang pagi terbit di hati kita. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketekunan dan penghiburan, Allah pengharapan dan Allah kedamaian. Terima Allah kasih kedamaian. Saudara Yosef. Mari Tuhan simpulkan berkati. bersama hadirin. Kita sudah tahu di episode ini bahwa ada banyak nama Tuhan dalam pasal ini. Kita ingin tahu nama-nama Tuhan dalam pasal ini. 1. Allah ketekunan dan penghiburan. 2. Allah pengharapan. 3. Allah damai sejahtera. Allah ketekunan dan penghiburan, Allah pengharapan, Allah kedamaian. Dikatakan tentang Kristus dalam ayat 8 bahwa dia telah menjadi hamba sunat. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Merujuk pada orang Yahudi, dia telah menjadi hamba sunat berarti dia awalnya datang untuk orang Yahudi sunat. Bukan karena mereka pantas atau karena mereka baik, tapi karena Tuhan telah berjanji kepada ayah mereka di masa lalu bahwa dia akan mengirim mereka seorang penyelamat, Mesias. Itu sebabnya Kristus harus datang ke sana untuk kebenaran Allah, untuk meneguhkan janji-janjinya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati Anda. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع. كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك. مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.